Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Rahayu Anggraini dengan NIM 19. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah pengembangan kurikulum MISD dan pembelajaran abad 21 dengan judul Prinsip-prinsip pengembangan kurikulum dengan dosen pengampu Hernanedis MPD. Prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. 1. Pengertian prinsip pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum merupakan istilah yang komprehensif yang meliputi perencanaan, implementasi, dan evaluasi. Yang pertama ada perencanaan kurikulum, yaitu langkah terdepan dalam membangun kurikulum. Ketika pekerja kurikulum mengambil tindakan untuk menghasilkan rencana yang akan dipakai oleh guru dan siswa. Yang kedua ada penerapan kurikulum, atau yang biasa disebut implementasi kurikulum, berupaya memindahkan perencanaan kurikulum dalam tindakan operasional. Dan yang ketiga ada evaluasi kurikulum. Adalah tahap akhir pembangunan kurikulum untuk melihat sejauh mana pembelajaran tingkat pencapaian program yang direncanakan dan hasil dari kurikulum tersebut. Dan yang kedua ada macam-macam prinsip pembangunan kurikulum. Sukma Dinata mengelompokkan prinsip-prinsip umum dan khusus. Dan yang pertama ada prinsip umum. Ada beberapa prinsip umum dalam pengembangan kurikulum. Yang pertama ada prinsip relevansi. Secara umum, istilah relevansi diartikan sebagai kesesuaian atau keserasian pendidikan dengan tuntutan kehidupan masyarakat. Dan yang kedua ada prinsip fleksibilitas. Fleksibilitas ini artinya lentur atau tidak kaku dalam memberikan kebebasan bertindak. Dalam kurikulum pengertian itu dimaksudkan kebebasan dalam memilih program pendidikan bagi murid dan mengembangkan program pendidikan bagi para guru. Dan yang ketiga ada prinsip kontinuitas, yaitu berkesinambungan. Perkembangan dan proses belajar akan berlangsung secara berkesinambungan, tidak terputus-putus atau berhenti-henti. Dan yang keempat ada prinsip praktis, yaitu mudah dilaksanakan menggunakan alat-alat sederhana, dana biaya yang juga murah. Prinsip ini juga disebut prinsip efisien. Dan yang kelima ada prinsip efektivitas. Implikasi prinsip ini pengembangan kurikulum ialah mengusahakan agar setiap kegiatan kurikulum membawa hasil tanpa ada kegiatan yang mubazir dan terbuang percuma. Dan yang kedua ada prinsip khusus. Ada beberapa prinsip yang lebih khusus dalam pengembangan kurikulum. 1. Prinsip berkenaan dengan tujuan pendidikan, bersifat umum atau berjangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek atau tujuan khusus. Dan yang kedua ada prinsip berkenaan dengan isi pendidikan, memilih isi pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan pendidikan yang telah ditentukan para perencana kurikulum. Yang ketiga ada prinsip berkenaan dengan pemilihan belajar mengajar. Prinsip dan pemilihan proses belajar mengajar merupakan salah satu prinsip khusus yang digunakan para pemangku kepentingan bidang pendidikan dalam merumuskan pengembangan kurikulum. Dan yang keempat ada prinsip berkenaan dengan pemilihan media dan alat pengajaran. Proses belajar yang baik perlu didukung oleh penggunaan media dan alat-alat bantu pengajaran yang tepat. Dan yang kelima ada prinsip berkenaan dengan pemilihan penilaian. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pemilihan kegiatan penilaian meliputi keputusan penyusunan alat. Penilaian harus mengikuti beberapa prosedur, mulai dari perumusan tujuan umum, menguraikan dalam bentuk tingkah laku siswa yang dapat diamati, menghubungkan dengan latihan pelajaran, dan menuliskan butir-butir tes. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.